K-Lovers. Jumpa lagi dengan K-Fanatic channel K-pop kesayangan kalian. Setelah comeback perdana di 2021, dengan merilis studio album ketiga bertajuk Sticker pada 17 September, NCT 127 kembali lagi dengan mengeluarkan repackage album Favorit. Album beserta MV dengan judul yang sama dirilis pada 25 Oktober 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berbagai foto teaser dan video pun telah dibocorkan oleh SM Entertainment sejak 8 Oktober 2021. Bagaimana kelanjutannya? Inilah 5 fakta album terbaru NCT 127. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari K-Fanatic. Kekuatan lagu. Lagu utama Favorite Vampire adalah lagu pop dance R&B yang dicirikan oleh suara silkasnya dan harmoni yang kaya. Liriknya secara dramatis mengantarkan pesan bahwa kekasih mereka adalah segalanya dan yang membuat mereka bahagia, bahkan ketika hubungan itu menuju akhir yang tragis. Lagu ini melukiskan keseksian NCT 127 yang bersahaja dan disusun, ditulis, dan diaransemen oleh pembuat Hyuk Kenzi, yang telah mengerjakan lagu Limitless, Punch, dan musik Dance, Yukin Sumpi. SM Entertainment mengumumkan pada tanggal 25 bahwa album repackage reguler ketiga NCT 127 Favorite mencatat total 1,6 juta pre-order pada tanggal 24. Agensi tersebut mengatakan, pertunjukan ini juga selaras dengan koreografi yang mewujudkan perasaan cinta yang dramatis sesuai dengan liriknya, perubahan formasi dengan komposisi yang terstruktur dengan baik, dan tarian grup yang canggih dan kuat. Album ini berisi lagu utama Favorite Vampire, lagu utama yang sedih dan luar biasa, Love on the Floor, suasana sensual di mana anggota Taeyong dan Mark berpartisipasi dalam pembuatan rap, dan lagu Cinta yang Manis. Ada total 14 lagu, termasuk 3 lagu baru dengan tema cinta, seperti Pilot, sehingga Anda dapat melihat warna musik NCT 127 yang penuh warna. Setiap momen yang kami habiskan bersama telah menjadi kenangan indah bagi saya, kata Taeyong, leader NCT 127 yang multifaset. Saya sangat menghargai anggota saya dan kami telah melewati suka dan duka bersama, itulah sebabnya tim kami bisa sampai sejauh ini. Pria berusia 26 tahun ini merenungkan tahun-tahun yang dia habiskan bersama sesama anggota Taeyong, Johnny, Doyoung, Yuta, Jaehyun, Jungwoo, Mark dan Haechan semenjak kemunculan grup K-pop ini ke panggung dengan Fire Truck yang bombastis pada tahun 2016. Memulai debutnya sebagai subunit kedua dari boy group Neo Culture Technology Experimental SM Entertainment, jaringan luas grup ditempatkan di seluruh dunia. Mereka bertemu dengan intrik yang intens dan lebih dari sekadar sedikit skeptisisme. Sekarang, 5 tahun kemudian, grup ini merayakan album ketiga mereka yang terjual jutaan, 2 diantaranya dalam jangka waktu 1 bulan. Class Music. Konsep album dan lagu. Favorite adalah versi repackage dari album NCT 127 Sticker yang dirilis pada September 2021. Terdiri dari 9 anggota, NCT 127 melakukan debut mereka pada 2016 di bawah SM Entertainment. Beberapa lagu mereka yang paling populer, Kikik, Cherry Bomb dan Regular. Video musiknya mengikuti konsep vampir karena lagu tersebut secara dramatis menggambarkan kisah cinta yang intens meskipun menuju akhir yang tragis. Kami koboi vampir sekarang, kata Mark NCT 127 tentang konsep lagu terbaru grup K-pop itu, Favorite Vampire, yang ia sebut sebagai lagu cinta jahat, melalui Zoom. Kami sangat jatuh cinta sehingga kami semua menjadi vampir. Ini mengerikan, tetapi pada saat yang sama, indah. Penjelasannya cukup untuk membuat orang menggelengkan kepala dalam kebingungan dan geli. Tetapi NCT 127
Band cabang 9 anggota dari supergrup NCT 23 anggota yang lebih besar, terbiasa dengan ketidakpercayaan ini. Konsep musik. Dalam 5 tahun sejak mereka debut, NCT 127 telah dikenal karena pembengkokan genrenya dan semesta musikal yang ekspansif. Dibuat dengan sempurna melalui koreografi yang memesona, fashion yang memikat, efek psikedelik, dan yang terpenting, konsep yang melingkupi. Anggotanya berfungsi sebagai grup independen dari proyek NCT yang lebih besar, band K-pop yang belum pernah ada sebelumnya, dengan tujuan menjadi supergrup yang mudah dibentuk dan saling bertukar, yang akan meluncurkan subgrup yang disesuaikan di berbagai belahan dunia, semua dengan tujuan untuk terhubung dengan pendengar. Hingga tahun 2021, grup ini memiliki 23 anggota yang tersebar di 4 subgrup, dan masih terus berkembang. Selain NCT U, NCT 127, NCT Dream dan WayV yang sudah ada, yang beroperasi di luar China, para penggemar bersiap untuk debut NCT Hollywood. Di tengah semuanya terletak NCT 127, namanya mengacu pada koordinat membujur Seoul, Korea Selatan, dan secara fungsional Ground Zero NCT. Lirik Favorite Vampire cukup banyak adalah pesan cinta, jelas doyong. Tidak hanya itu, dua sisi B lainnya juga tentang cinta dan bermain di sisi emosional. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya kami benar-benar fokus pada tema cinta, dan mampu mengungkapkannya secara mendalam dan tulus. Estetika vampir. Berikut informasi yang mencengangkan untuk Twihearts. Kenkalan dan kota terguyur hujan tertentu, membantu NCT 127 mempersiapkan transformasi mereka menjadi makhluk abadi tituler dalam lagu. Saat mengerjakan Favorite Vampire, saya benar-benar fokus untuk jatuh ke dalam semua emosi itu dan mengekspresikannya. Satu hal yang saya pikirkan adalah film Twilight, kata Jungwoo. Ujung kata-katanya ditelan oleh tawa keras dan parau dari anggota grup lainnya. Saya pikir ini mirip dengan Twilight, seperti kami ingin membuat cinta ini berhasil, tetapi ada banyak tantangan, seperti bagaimana gadisnya manusia, dan perjakanya vampir, tambah Johnny, sebelum memberikan kesan terbaiknya tentang Edward Cullen yang mabuk kepayang dengan mengatakan Bella. Terlepas dari estetika vampir, Anda akan kesulitan menemukan satu jubah atau celana pendek, atau bahkan kemeja bergaris rendah yang mengalir bebas dalam visual lagu tersebut. Sebagai gantinya, koboi-koboi vampir ini tampil dengan setelan jas hitam ramping yang dijahit dengan emas, kemeja bermotif cerah, celana blue-blue, dan jaket bomber. Satu-satunya elemen umum yang mungkin mereka bagi dengan rekan-rekan abad ke-18 mereka adalah celana kulit. Kosakata artistik. Untuk NCT 127, fashion telah menjadi perpanjangan dari visi grup yang lebih besar, menambahkan lapisan visual ke kosakata artistik mereka. Saat mereka melompat dari satu semesta dan konsep album ke yang lain, beralih dari kutu buku yang bersemangat dan menawan menjadi pria-pria yang gerah, ramah dalam rentang giliran kamera. Gaya mereka mengambil kehidupannya sendiri, membentang agar sesuai dengan konsep dan suara mereka yang tak berbatas, dan kerap dengan detail pribadi yang ditambahkan. Satu contoh kecil adalah gelang Taeyong yang terlihat di klip balik layar pemotretan jaket untuk stiker. Menurut anggota tersebut, perhiasan seharga 500 won itu sebenarnya diambil dari toko alat tulis lokal di Seoul. Fashion hanya melengkapi ceritanya, kata Johnny. Untuk setiap lagu, kami punya konsep. Ketika Anda hanya mendengarkan sebuah lagu itu berbeda dari ketika Anda menontonnya. Kami ingin menyelesaikan ceritanya, dan kami ingin memastikan hadirin kami memahami apa yang kami coba gambarkan melalui musik kami secara visual. Perhatian,
terhadap detail ini berbicara langsung pada upaya grup yang lebih besar untuk mengambil kepemilikan atas suara dan konsep mereka. Secara bersamaan memperdalam cerita band itu sendiri dan memajukan keterampilan mereka sendiri, yang mereka katakan selalu mereka upayakan. Setelah setiap album yang kami rilis, kami memberikan lebih banyak energi dan mencoba melihat kembali melalui album yang kami buat sebelumnya untuk mencoba menjadi lebih maju dengan setiap rilisan, kata Jaehyun. Akhirnya, beberapa orang mendapatkan rekaman yang lebih alami di dalam studio, atau merasa lebih nyaman di dalam studio dan dapat menunjukkan lebih banyak vokal atau rap atau gaya mereka. Saya pikir sangat wajar untuk maju, kata Jaehyun. Karena kami selalu dapat melihat kembali apa yang kami rilis dan berusaha menjadi lebih baik setiap saat. Tanu Iraj, Milan.com/entertainment. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Thanks you for watching and see you tomorrow. Bye bye. Halo K-Lovers, jumpa lagi dengan K-Fanatic, channel K-pop kesayangan kalian. Semakin banyak orang yang menikmati hiburan-hiburan asal negeri ginseng ini dari waktu ke waktu. Salah satunya karena visualisasinya yang memanjakan mata. Namun, dari sekian banyak lagu dan MV lagu K-pop hingga drama Korea, terkadang fans menemukan kejanggalan yang tak bisa dijelaskan menggunakan logika. Meski tak diketahui kebenarannya, ada penampakan berupa sosok maupun suara misterius yang muncul dalam deretan MV K-pop dan drama Korea berikut ini. Diyakini bahwa penampakan tersebut adalah makhluk-makhluk dari alam gaib. Ih, jadi merinding nih. Penasaran kan? Inilah 9 penampakan hantu di MV K-pop dan drama Korea yang dilansir dari kapanlagi.com. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari K-Fanatic. Sung Si Kyung, oh my goodness. Penyanyi senior di industri hiburan Korea Selatan, Sung Si Kyung, merilis lagu berjudul Oh My Goodness pada tahun 2011 silam. Single ini sempat heboh publik karena terdengar suara perempuan misterius sekitar menit 252 detik hingga 3 menit, yang membuat Sung Si Kyung sendiri merasa takut saat mendengarnya. Misteri ini semakin membuat merinding karena pernyataan dari pihak agensi. Kami tidak pernah melibatkan wanita dalam lagu Sung Si Kyung dan tidak menambah vokal lain dalam lagu ini, ungkap agensi. EXO, Mama. Konon katanya, jika penampakan dalam karya seorang artis, maka karya tersebut akan meraih sukses besar. Tampaknya hal ini terjadi pada EXO yang sejak awal debutnya sudah mengalami kejadian misterius ini. Dalam suatu kesempatan, Baekhyun EXO mengatakan bahwa ada suara aneh seorang wanita yang bisa terdengar di MV Mama. Di tengah-tengah MV, tepatnya pada menit 4:16 detik tepat sebelum part dance break, terdengar suara seorang wanita mengatakan Sisi. Yang merupakan ucapan terima kasih dalam bahasa Cina.
EXO, Grow. Lagi-lagi EXO mengalami kejadian misterius yang cukup menghebohkan jagat K-pop pada masanya. Bukan suara, ada sosok menakutkan yang tertangkap kamera, tepatnya di jendela yang menjadi latar belakang lokasi syuting MV Grow. Meskipun awalnya dianggap sebagai anggota staf, sosok ini terlihat tidak berbentuk seperti manusia. Jika diperhatikan dengan seksama, katanya, lokasi syuting video tersebut memang terkenal sebagai bangunan yang menyeramkan. Miss A, Only You. Banyak pendengar yang mengaku mendengarkan suara teriakan seorang pria dalam lagu Miss A yang berjudul Only You. Dikatakan bahwa suara misterius ini terdengar di MV Only You, tepatnya pada detik ke-46 musik tersebut. Para personil Miss A banyak mendengar tentang pernyataan ini, tetapi mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Aku benar-benar belum mendengarnya. Review Almond dan orang-orang terus membicarakannya, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, kata Min dalam siaran radio. G-Friend, Fingertip. Penampakan lain yang tertangkap kamera ada di teaser G-Friend yang rilis tahun 2017 silam. Dalam teaser untuk comeback mereka dengan title track Fingertip, muncul sosok asing yang terlihat di semak-semak yang ada di belakang Sowon. Sosok ini membentuk bayangan wajah berwarna putih dan tentunya menyeramkan. Setelah dikonfirmasi dengan member G-Friend dan staf yang bertugas di hari itu, tidak ada satupun yang melakukan gurauan seram semacam itu. The Greatest Love. Netizen mengklaim melihat hantu dalam salah satu adegan drama The Greatest Love yang tayang tahun 2011 silam. Sosok tak dikenal itu berbentuk seorang wanita dengan rambut hitam panjang, yang muncul sebentar dan menghilang di samping pilar di belakang Dogojin. Penampakan ini langsung membuat netizen di komunitas online Korea heboh dan merinding sendiri. Pasalnya, kepala tersebut muncul pada ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Vampire Prosecutor 2. Saat syuting drama Vampire Prosecutor 2, ada wajah misterius yang tak sengaja tertangkap oleh kamera. Sempat dikira desain baju. Anggota staf tersebut menjelaskan bahwa gambar di bajunya tidak seperti sosok tersebut. Ome Venus. Penonton menyadari ada sesosok hantu yang mendadak muncul dalam salah satu episode drama Oh My Venus. Dalam adegan yang menampilkan Kim Ji Won atau Henry Lau yang hendak masuk ke mobil Jang Joon Sung atau Sung Hoon, sebuah wajah tampak muncul di balik kursi sopir saat Ji Won membuka pintu. Padahal di dalam mobil hanya ada Joon Sung yang duduk di samping kursi sopir. Meski banyak netizen menyebut jika wajah misterius itu adalah sesosok hantu yang mendadak terekam, ada juga yang menduganya penampakan itu hanyalah display toko yang terpantul di kaca mobil. Startup. Yang terbaru, netizen dihebohkan dengan penampakan sosok pocong di episode 10 drama Startup. Di salah satu adegan sekitar menit ke-43 ada penampakan sosok putih yang disebut mirip pocong duduk di atas halte. Meski tak banyak yang menyadari penampakan ini saat menonton dramanya, para netizen langsung jadi merinding saat melihat tangkapan layar yang dibagikan di salah satu akun menflash di Twitter. Bahkan, sebagian dari mereka langsung menonton ulang tayangan drama yang dibintangi Suzy dan Nam Jo Hyuk ini
Untuk memastikan kebenarannya dan benar saja, penampakan berwarna putih tersebut memang ada. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Thanks you for watching and see you tomorrow. Bye bye. Halo K-lovers, jumpa lagi dengan K-fanatic channel K-pop kesayangan kalian. Nama aktor Korea Selatan, Kim Son Ho dalam beberapa waktu terakhir memang tengah menjadi perhatian netizen. Bahkan, karir dari pria 35 tahun ini semakin melesat setelah membintangi drama Startup pada 2020 lalu. Namun, seiring dengan kepopulerannya sebagai aktor baru-baru ini namanya justru menjadi sorotan netizen karena terlibat dalam sebuah skandal. Pasalnya, seorang wanita yang mengaku sebagai mantan pacar dari Kim Son Ho mengaku dibujuk untuk melakukan tindak aborsi. Pernyataan seorang netizen anonim ini sebuah website Korea Selatan pun langsung membuat heboh banyak pihak. Bahkan, pengakuan tersebut ditulis setelah drama Hong Tung Cha 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 dibintangi oleh Kim Son Ho dan Shin Min-ah yang baru saja tamat. Meski begitu, wanita tersebut pada awalnya tidak menjelaskan secara langsung mengenai siapa aktor yang dimaksud. Ia pun hanya menuliskan sebagai aktor berinisial K. Kabar skandal yang melibatkan nama Kim Son Ho ini pun langsung menjadi sorotan bahkan trending di media sosial. Bagaimana kelanjutannya? Inilah 7 fakta skandal Kim Son Ho yang dilansir dari liputan6.com. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari K-fanatic. Mantan pacar Kim Son Ho beberkan traumanya. Sebelumnya, pada Minggu 17 Oktober 2021 pukul 17 waktu Korea Selatan, seorang wanita mengungkapkan kisah hubungannya dengan seorang aktor berinisial K di situs komunitas online. Ia menyebutkan jika sang mantan pacar berinisial K dan tengah naik daun tersebut merupakan korban pelecehan fisik hingga paksaan melakukan aborsi. Tentu saja, unggahan wanita anonim tersebut mengejutkan banyak pihak. Ia juga menyebutkan memilih mengungkapkannya bukan karena putus dengan cara yang tidak baik, akan tetapi karena belum menerima permintaan maaf dari sang aktor yang bersangkutan. Meski tak disebutkan secara pasti, namun beberapa netizen serta media Korea menerka-nerka jika aktor Kim Son Ho yang dimaksud dalam unggahan di situs komunitas tersebut. Bahkan, jurnalis sekaligus YouTuber bernama Lee Jin Ho secara gamblang mengungkapkan jika aktor K yang dimaksud ialah Kim Son Ho. Agensi Salt Entertainment buka suara. Sejak rumor terkait skandal paksaan aborsi terhadap mantan yang menyeret nama Kim Son Ho, pemain Welcome to Wakikitu ini bak menghilang. Ia bahkan sempat tidak diketahui keberadaannya, serta tak lagi aktif di media sosial. Karena hal ini pula, Salt Entertainment selaku agensi yang menaungi Kim Son Ho buka suara, dan sempat meminta waktu untuk mencari tahu kebenaran terkait skandal yang melibatkan artisnya. Setelah bungkam hampir 24 jam, Salt Entertainment akhirnya merilis respons pertama mereka. Halo, kami Salt Entertainment, agensi Kim Son Ho. Kami meminta maaf karena tidak bisa memberikan respon yang lebih cepat. Saat ini kami tengah memeriksa dasar faktual dari unggahan anonim tersebut. Karena fakta belum terungkap,
Kami berharap Anda semua menunggu sedikit lagi. Kami meminta maaf karena membuat Anda khawatir dengan isu tidak menyenangkan ini. Pada Selasa 19 Oktober 2021 pagi. Kim Son Ho rilis permintaan maaf. Akhirnya, pada Rabu 20 Oktober 2021 Kim Son Ho buka suara. Ia pun merilis permintaan maaf pada publik. Ia pun mengakui tindakannya serta merasa sangat malu serta menyesal telah mengecewakan banyak pihak. Tak sampai di situ saja, pria kelahiran 8 Mei 1986 ini juga mengungkapkan jika ingin bertemu secara langsung dengan mantan pacar dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ini Kim Son Ho. Saya ingin bertemu dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Tetapi saya tidak dapat menyampaikan permintaan maaf dengan benar sekarang, dan menunggu saat itu tiba. Untuk saat ini, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepadanya melalui pernyataan ini. Saya sangat minta maaf. Tulis Kim Son Ho seperti yang dikutip dari liputan6.com Kamis, 21 Oktober 2021. Mantan pacar Kim Son Ho terima permintaan maaf. Setelah rilisnya permintaan maaf dari Kim Son Ho, seorang wanita yang mengaku sebagai mantan pacar dari sang aktor pun kembali membuat pernyataan. Pada Kamis 21 Oktober 2021 dalam unggahannya di situs komunitas online, ia menyebut telah menerima permintaan maaf dari Kim Son Ho. Bahkan, dalam unggahan tersebut, ia turut merasa prihatin atas dampak yang menimpa Kim Son Ho karena unggahannya beberapa waktu lalu. Saya minta maaf bahwa tulisan saya tampaknya tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada banyak orang. Ada saat di mana Kim Son Ho dan aku benar-benar saling mencintai. Saya merasa tidak enak melihatnya jatuh pada saat itu, karena beberapa posting ekstrem saya. Saya menerima permintaan maaf darinya, dan sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Ada beban di pikiran saya karena kejadian ini tampaknya telah menyebabkan banyak kerugian bagi banyak orang. Saya akan segera menghapus posting ini, tulis sang wanita. Mantan pacar tempuh jalur hukum penyebar dan pengancaman. Bukan hanya merilis pernyataan jika ia telah menerima permintaan maaf dari sang aktor. Akan tetapi mantan pacar Kim Son Ho ini juga akan menindak tegas bagi pihak-pihak yang telah menyebarkan informasi pribadi serta melakukan pengancaman terhadapnya. Bahkan, ia telah menunjukkan pengacara untuk mengatasi hal tersebut. Halo, kami adalah pengacara Jung Da-yoon dan Lee Dong-hoon yang mewakili mantan pacar Kim Son Ho. Saat ini, di beberapa situs berita, media sosial, dan komunitas online, identitas dan informasi pribadi mantan pacar telah dipublikasikan tanpa izin. Berbagai kepalsuan dan ejekan juga telah diunggah. Terlebih lagi, ancaman terhadap keselamatan pribadinya juga tidak berhenti. Kami akan melakukan yang terbaik untuk keselamatannya sebagai tim hukumnya dan setiap konten, artikel berbahaya, posting, komentar, dan lainnya akan ditangani dengan cara apapun yang kami dapat secara hukum. Terima kasih. Tulis pihak pengacara dari mantan pacar Kim Son Ho. Kontrak iklan dan film batal. Keterlibatan skandal Kim Son Ho dengan sang mantan pacar di masa lalu ini pun berdampak pada karirnya. Pasalnya, Kim Son Ho rilis permintaan maaf. Beberapa brand yang memakai Kim Son Ho sebagai model memilih untuk menarik semua foto dan video dirinya. Bahkan, usai dengan pengakuan Kim Son Ho yang membeberkan skandal tersebut, beberapa drama dan film yang rencananya akan dibintangi olehnya pun melakukan tindakan. Drama serta film layar lebar yang akan dibintangi oleh Kim Son Ho dan rencana memulai syuting di bulan November terpaksa dibatalkan. Beberapa film diketahui masih akan mendiskusikan lagi rencana syuting. Namun,
Kim Son Ho sendiri belum secara resmi menandatangani kontrak dari beberapa film tersebut. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan internal, mulai dari koordinasi hingga biaya penampilan di menit-menit terakhir. Keluar dari variety show Today's One Night. Tak hanya dikenal sebagai aktor saja, akan tetapi Kim Son Ho juga menjadi member tetap dalam variety show ternama Korea Selatan yaitu Today's One Night. Usai merilis pernyataan permintaan maaf, Kim Son Ho pun memilih untuk mengundurkan diri dari Today's One Night. Bahkan, tim produksi telah mengonfirmasi terkait kabar kepergian Kim Son Ho. Pengunduran diri Kim Son Ho dari program tersebut pun telah disampaikan kepada anggota lainnya, yaitu Yong Jung Hoon, Moon Se Yoon, Ding Din, Kim Jong Min, dan Ri Fei. Kelima anggota tersebut pun mengaku kecewa dengan situasi yang tiba-tiba terjadi ini. Bahkan, dalam episode terbaru dari program tersebut, yaitu episode 100, aktor Kim Son Ho pun telah diedit agar tidak muncul. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Thanks you for watching and see you tomorrow. Bye bye. Halo K-Lovers, jumpa lagi dengan K-Fanatic channel K-pop kesayangan kalian. Seringkali idol K-pop dipandang hanya bisa bernyanyi dan menari saja. Padahal di balik kemampuannya itu, mereka juga diberi kesempatan untuk terus mengeksplorasi bakat lain, seperti akting hingga menciptakan lagu. Dilansir dari IGN Times, kebanyakan idol K-pop menggunakan nama samaran yang unik ketika menciptakan sebuah lagu. Mereka akan bersembunyi di balik nama tersebut, sehingga para fans tidak menyadari siapa sebenarnya orang di balik lagu-lagu populer yang mereka dengarkan. Nah, siapa saja mereka? Inilah 6 idol K-pop ini bersembunyi di balik nama komposer uniknya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari K-Fanatic. August D atau Suga BTS. Komposer nama yang dimiliki Suga BTS mungkin sudah tidak asing lagi untuk para K-popers. Apalagi beberapa waktu lalu, baru saja merilis mixtape terbaru dengan title track Baekswita yang berhasil meledak di pasaran. August D merupakan kombinasi dari nama panggung pemuda bernama asli Min Yeon-gi ini dengan grup hip hopnya dulu. Kata August diambil dari nama panggung Suga yang dibalik, sedangkan huruf D yang di akhir nama diambil dari Daegu Kang, yaitu nama grup hip hopnya saat berada di Daegu dulu. AS atau Youngja GOT7 kini fokus untuk berkarir solo. Youngja juga tak hanya sekedar penyanyi dan aktor yang andal, ia juga kerap kali menjadi arranger atau komposer. Youngja menggunakan nama AS ketika ia menggarap lagu. Kata AS diambil dari salah satu kutipan berbahasa Latin yang berbunyi Ars longa vita brevis. Jika diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka memiliki arti art is long, life is short. Kebanyakan lagu gubahan Ars dinyanyikan oleh GOT7, di mana ia juga menjadi anggota grup idola tersebut. Beberapa lagu GOT7 yang pernah ia buat adalah Hey dan Breathe. The Soul atau JB. JB atau yang kini lebih dikenal dengan nama JB,
kerap menjadi arranger atau komposer yang suka bersembunyi di balik nama Dev Soul. Kata Dev memiliki makna keren dan soul terinspirasi dari salah satu label yaitu musik hip hop Def Jam yang pernah muncul dalam MV musik soul chill yang berjudul Just Friend. Dev Soul atau JB sering menulis lagu untuk grup yang dipimpinnya, GOT7 atau penyanyi lain. Saat melakukan debut solo dengan nama JB, ia pun berperan banyak sebagai arranger dan komposer untuk lagu-lagu di album solonya yang bertajuk Semua Fuma. Chloe atau Chanya All EXO. Chanya All EXO juga sempat benar-benar bersembunyi di balik nama komposernya untuk memproduksi sebuah musik. Nama samaran yang digunakan ini pada awalnya tidak diketahui oleh fans. Namun, setelah para penggemar melakukan pencarian indeks Korean Music Copyright Association atau KOMCA, nama komposer Chanya All pun berhasil diketahui. Chanya All memilih nama Loi untuk bersembunyi. Loi merupakan ejaan yang dibalik dari kata Yeol, yakni suku kata terakhir dalam nama Chanya All. Tentu, nama komposer ini begitu menarik perhatian karena dianggap menggemaskan bagi beberapa penggemarnya. Berdasarkan data yang ada di KOMCA, Chloe tak hanya berperan sebagai komposer, ia juga memegang peran sebagai arranger, artis dan repertoire. Woods atau Cho Sung-yeon. Nama Cho Sung-yeon kembali menjadi perhatian publik saat dirinya ikut dalam program Survival Produce X11. Sejak saat itulah banyak orang yang baru menyadari jika Sung-yeon merupakan seorang komposer lagu yang bersembunyi di balik nama Woods. Dengan nama tersebut, Woods menjadi arranger dan komposer salah satu lagu berjudul Don't Hang Up yang menjadi lagu kolaborasi antara Suran dan Taehawan. Ia juga pernah merilis sejumlah lagu yang ia nyanyikan sendiri, beberapa di antaranya adalah Noit, Feel Like, Sweater, Bam Bam, Sour Candy, dan masih banyak lagi. Bukan rahasia lagi, jika bintang K-pop dituntut serba bisa. Tak hanya terjun ke dunia peran, beberapa dari mereka memilih untuk bergelut di dunia musik dengan menjadi pembuat lagu. Seolah misterius, beberapa dari mereka memilih bersembunyi lewat karya-karya nama komposernya. Kalau kalian tahu para idol K-pop yang memiliki nama komposer yang unik selain mereka, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Thanks you for watching and see you tomorrow. Bye bye. Halo K-lovers, jumpa lagi dengan K-fanatic, channel K-pop kesayangan kalian. Seringkali idol K-pop dipandang hanya bisa bernyanyi dan menari saja. Padahal di balik kemampuannya itu, mereka juga diberi kesempatan untuk terus mengeksplorasi bakat lain, seperti akting hingga menciptakan lagu. Dilansir dari IGN Times, kebanyakan idol K-pop menggunakan nama samaran yang unik ketika menciptakan sebuah lagu. Mereka akan bersembunyi di balik nama tersebut, sehingga para fans tidak menyadari siapa sebenarnya orang di balik lagu-lagu populer yang mereka dengarkan. Nah, siapa saja mereka? Inilah 6 idol K-pop ini bersembunyi di balik nama komposer uniknya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari K-fanatic.
Agus D atau Suga BTS. Komposer nama yang dimiliki Suga BTS mungkin sudah tidak asing lagi untuk para K-popers. Apalagi beberapa waktu lalu, baru saja merilis mixtape terbaru dengan title track Dexwita yang berhasil meledak di pasaran. Agus D merupakan kombinasi dari nama panggung pemuda bernama asli Min Yeon-gi ini dengan grup hip hopnya dulu. Kata Agus diambil dari nama panggung Suga yang dibalik. Sedangkan huruf D yang di akhir nama diambil dari Daegu Kang, yaitu nama grup hip hopnya saat berada di Daegu dulu. AS atau Youngja GOT7 kini fokus untuk berkarir solo. Youngja juga tak hanya sekedar penyanyi dan aktor yang andal. Ia juga kerap kali menjadi arranger atau komposer. Youngja menggunakan nama AS ketika ia menggarap lagu. Kata AS diambil dari salah satu kutipan berbahasa Latin yang berbunyi Ars longa vita brevis. Jika diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka memiliki arti art is long, life is short. Kebanyakan lagu gubahan AS dinyanyikan oleh GOT7, di mana ia juga menjadi anggota grup idola tersebut. Beberapa lagu GOT7 yang pernah ia buat adalah Hey dan Breathe. The Soul atau JB. JB atau yang kini lebih dikenal dengan nama JB, kerap menjadi arranger atau komposer yang suka bersembunyi di balik nama The Soul. Kata Dev memiliki makna keren, dan soul terinspirasi dari salah satu label yaitu musik hip hop Def Jam yang pernah muncul dalam MV musik soul chill yang berjudul Just Friend. Def Soul atau JB sering menulis lagu untuk grup yang dipimpinnya, GOT7 atau penyanyi lain. Saat melakukan debut solo dengan nama JB, ia pun berperan banyak sebagai arranger dan komposer untuk lagu-lagu di album solonya yang bertajuk Semua Fuma. Lawi atau Chanya All EXO. Chanya All EXO juga sempat benar-benar bersembunyi di balik nama komposernya untuk memproduksi sebuah musik. Nama samaran yang digunakan ini pada awalnya tidak diketahui oleh fans. Namun, setelah para penggemar melakukan pencarian indeks Korean Music Copyright Association atau KOMCA, nama komposer Chanya All pun berhasil diketahui. Chanya All memilih nama Loi untuk bersembunyi. Loi merupakan ejaan yang dibalik dari kata Yeol, yakni suku kata terakhir dalam nama Chanya All. Tentu, nama komposer ini begitu menarik perhatian karena dianggap menggemaskan bagi beberapa penggemarnya. Berdasarkan data yang ada di KOMCA, Loi tak hanya berperan sebagai komposer, ia juga memegang peran sebagai arranger, artis dan repertoire. Woods atau Cho Sung-yeon. Nama Cho Sung-yeon kembali menjadi perhatian publik saat dirinya ikut dalam program Survival Produce X11. Sejak saat itulah banyak orang yang baru menyadari jika Sung-yeon merupakan seorang komposer lagu yang bersembunyi di balik nama Woods. Dengan nama tersebut, Woods menjadi arranger dan komposer salah satu lagu berjudul Don't Hang Up yang menjadi lagu kolaborasi antara Suran dan PH1. Ia juga pernah merilis sejumlah lagu yang ia nyanyikan sendiri, beberapa di antaranya adalah Noit, Feel Like, Sweater, Bam Bam, Sour Candy, dan masih banyak lagi. Bukan rahasia lagi, jika bintang K-pop dituntut serba bisa. Tak hanya terjun ke dunia peran, beberapa dari mereka memilih untuk bergelut di dunia musik dengan menjadi pembuat lagu. Seolah misterius, beberapa dari mereka memilih bersembunyi lewat karya-karya nama komposernya. Kalau kalian tahu para idol K-pop yang memiliki nama komposer yang unik selain mereka, tuliskan di kolom komentar ya.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Thanks you for watching and see you tomorrow. Bye bye. Halo K-Lovers, jika kalian ARMY BTS Indonesia, kalian wajib tahu nih guys. Kita akan bahas collab BTS dengan grup band musik rock asal London yaitu Coldplay. Inilah kolaborasi BTS dan Coldplay yang dilansir dari yoursay.id. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya K-Lovers, agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari K-Fanatic. Berita mengejutkan datang melalui akun Twitter Alien Radio FM. Melalui unggahan video dari @alienradiofm Senin 13 September 2021, pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, Coldplay dikonfirmasi akan melakukan kolaborasinya dengan BTS. Sebelumnya, beberapa ARMY penggemar BTS telah menebak-nebak bahwa My Universe yang ada pada list lagu album Coldplay mendatang merupakan lagu kolaborasi antara mereka dengan BTS. Apalagi YouTube original sebelumnya juga mengunggah wawancara BTS dengan Chris Martin, vokalis Coldplay. Pada acara MTV pun, BTS juga sempat mengcover lagu Coldplay yaitu Fix You. Penggemar semakin berharap bahwa akan ada kolaborasi antara keduanya. Setelah beberapa bulan menebak-nebak dan menanti kolaborasi antara kedua band besar tersebut, akhirnya hal itu terkonfirmasi melalui video yang diunggah Alien Radio FM melalui Twitternya yang menggunakan bahasa alien, di mana bahasa alien tersebut memiliki terjemahan Coldplay x BTS My Universe. Melalui akun Twitter Coldplay dan juga BTS Official, album baru Coldplay yang bernama Music of Despair akan dirilis pada Jumat 15 Oktober 2021 mendatang. Di mana dalam album tersebut akan terdapat beberapa lagu, salah satunya yaitu My Universe. My Universe inilah yang menjadi lagu kolaborasi antara Coldplay dan BTS. Melalui akun Twitter Coldplay, lagu ini dinyatakan akan dirilis pada 24 September 2021. Melalui laman Coldplay, mereka menyebutkan bahwa lagu ini akan dinyanyikan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Korea dan Inggris. Kemungkinan bahwa adanya lirik menggunakan bahasa Korea sebelumnya telah dicurigai melalui caption Instagram @nicolapsomets. Lagu ini dituliskan oleh Coldplay dengan BTS serta diproduseri oleh Max Martin. Dilansir dari kompas.com, Coldplay mengawali promosi Music of Despair sejak Mei 2021 dengan perilisan lagu Hey Power. Dilanjutkan dengan Coloratura, sebuah komposisi musik berdurasi 10 menit pada Juli lalu. Video musik Coloratura menampilkan pemandangan antariksa sesuai dengan tema Interstellar yang akan diusung album Music of the Spades. Dilansir dari Rolling Stone, Coloratura dipersembahkan bagi penggemar Coldplay, bukan salah satu lagu dari album tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan atau menghadiri konser kami atau apapun cara kita bertemu melalui musik, kata Coldplay dalam pesan kepada penggemar. Berita ini tentunya menghebohkan penggemar BTS sekaligus Coldplay. Kolaborasi ini mendapatkan julukan Coltan oleh para penggemarnya. Beberapa hashtag di Twitter menjadi trending. Beberapa di antaranya yaitu hashtag Coltan It's Coming,
Hashtag Coldplay x BTS. Hashtag My Universe is Coming. Bagaimana Koltan dan para ARMY Indonesia? Apakah kalian juga sama tidak sabarnya ingin mendengarkan lagu kolaborasi dari kedua band besar ini tanggal 24 September nanti? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Thank you for watching till the end and until tomorrow. Bye bye. Hello K-Lovers, jumpa lagi dengan K-Fanatic, channel kesayangan kalian. Tahu nggak K-Lover? Ada berita baru nih yang wajib K-Lover harus tahu. Warna putih memang mewakili kesan bersih dan suci. Begitu juga saat diaplikasikan pada pakaian. Apalagi jika yang menggunakannya adalah idol K-pop yang visualnya sudah tak perlu diragukan lagi. Tentu makin bikin penggemar jatuh hati, bukan? Nyatanya, beberapa idol K-pop memang terlihat menggunakan outfit warna putih. Bahkan mereka tak ragu menggunakan padu padan serba putih, terutama dalam beragam acara resmi termasuk red carpet. Menariknya, beberapa idol K-pop ini mampu menjelma jadi sangat cantik dalam balutan busana serba putih. Dari Sakura Aizone hingga Arin of My Girl. Siapa yang paling memikat hati dalam balutan busana berwarna putih? Kalau K-Lover yang menjawab, ya pastilah K-Lover yang paling memikat hati. Oke deh K-Lovers, berikut ini adalah 6 idol K-pop yang cantiknya kebangetan dalam balutan busana berwarna putih. Yang pertama adalah Lisa Blackpink. Urusan serasi dalam berpakaian, Blackpink memang tak pernah gagal memberikan penampilan yang terbaik. Begitu juga dengan setiap member. Mereka mampu mengekspresikan busana putih sesuai dengan gaya mereka sendiri. Salah satunya adalah Lisa Blackpink yang memadukan dress putih dengan jaket denim yang membuat aura kecantikannya makin bertambah. Nah, K-Lovers bisa coba nih gaya berpakaian dari Lisa Blackpink. Siapa tahu aura K-Lovers bisa jadi lebih menawan dari Lisa Blackpink. Dan idol K-pop yang cantiknya kebangetan dalam balutan busana berwarna putih selanjutnya adalah Irene dari Red Velvet. Tak kalah menarik perhatian, ada Irene Red Velvet yang juga begitu cantik saat menggunakan gaun berwarna putih. Bahkan, warna tersebut seolah menyempurnakan kulitnya yang begitu indah. Tak heran jika fans sulit berpaling dari kecantikan Irene kala menggunakan outfit dengan warna satu ini. Yeay, K-Lovers juga nih, yang pastinya dari tadi gak kedip ngeliati kecantikan Irene Red Velvet. Betul gak K-Lovers? Selanjutnya, Nayeon Twice. Urusan aura kecantikan Nayeon Twice memang tak perlu diragukan lagi. Apalagi ia juga suka menggunakan warna-warna dasar seperti putih dalam kesehariannya. Menariknya, saat warna tersebut diaplikasikan dalam gaun formal atau kostum panggung, aura kecantikan Nayeon Twice tampak makin bersinar bagai bidadari dari surga. Ryujin Izzy. Selain Izzy, Ryujin secara personal sangat suka bereksperimen saat memilih gaya berpakaian. Ia juga tak ragu menggunakan gaun serba putih saat menghadiri red carpet.
Warna ini memang beresiko sekali lantaran mudah kotor. Namun Ryujin mampu menampik dan tak mengurangi rasa percaya diri. Hasilnya, ia pun tampil memikat hati bagai dewi dalam balutan busana berwarna putih. Sakura Aizon. Siapa sih yang mau menyangkal kecantikan Sakura Aizon? Kulitnya yang menawan ditambah wajahnya yang cantik membuatnya makin mempesona ketika menggunakan gaun warna putih. Bahkan ia tampak begitu anggun, bagai putri bangsawan saat menggunakannya dalam konsep foto. Untuk album Aizon loh K-Lovers. Ih, pasti K-Lovers makin gemes deh. Dan di urutan yang terakhir ada Arin dari Oh My God. Last but not least, ada Arin Oh My God yang selalu tampil bersama grupnya dengan konsep-konsep ala peri dari negeri dongeng yang menyejukkan hati. Arin memang cocok banget dengan warna satu ini, apalagi saat ia memadukannya dengan rose makeup yang makin membuat aura kecantikannya bikin penggemar susah berpaling. Itulah beberapa idol K-pop yang cantiknya kebangatan dalam balutan busana berwarna putih. Dengan kecantikan yang mereka miliki, wajar jika mereka kerap dijuluki seperti dewi, seperti peri-peri, seperti bidadari, atau seperti malaikat yang dari surga. Dari ke-6 idol K-pop dalam daftar tersebut, adakah yang memikat hatimu, K-Lovers? Oke deh K-Lovers, tapi ada juga yang tak kalah penting nih. Kalian jangan lupa like, share, and subscribe channel K-Fanatics ya. See you, bye-bye. Kenapa Lisa Blackpink solo album? Apakah Blackpink bubar? Halo K-Lovers, jumpa lagi dengan channel K-pop kesayangan kalian. Saat ini, sebelum dan setelah Lisa Blackpink bersolo karir, banyak yang bertanya-tanya tentang keberlangsungan Blackpink sebagai grup K-pop idol tersebut. Apakah Blackpink akan bubar atau bagaimana? Mari kita cek faktanya. Fakta yang pertama adalah, memang benar member grup girl band Lisa Blackpink telah resmi merilis lagu debut pertamanya yang berjudul Lalisa. Lagu Lalisa ini kini sudah ditonton jutaan penggemarnya. Judul lagu Lalisa ini diambil dari nama aslinya Lisa Blackpink. Alasan Lisa Blackpink menjadikan namanya sebagai judul lagu debutnya karena ingin mengungkapkan sisi rasa percaya dirinya. Selain itu, Lisa Blackpink juga ingin lagu Lalisa tersebut menjadi refleksi dari dirinya. Apakah dengan adanya album solo dari Lisa akan membuat Blackpink bubar? Tenang aja K-Lover, jangan deg-degan gitu dong. Jawabannya adalah tidak. Lisa adalah member ketiga yang melakukan debut solo. Pemilik nama asli peran pria Manoban ini menjadi member Blackpink ketiga yang merilis debut solo. Lisa Blackpink akhirnya ikut menyusul para eoninya dengan debut solo. YG Entertainment pernah menyampaikan bahwa semua anggota Blackpink akan merilis debut solo masing-masing. Lisa menjadi member ketiga setelah Jennie dan Rose yang telah debut lebih dulu. Apakah Blackpink tetap solid? Faktanya adalah
Lisa berterima kasih kepada semua anggota Blackpink karena menemaninya syuting MV sampai subuh. Tidak cuma seluruh member Blackpink, Lisa juga berterima kasih kepada Blink, penggemar Blackpink. Sebab, Lisa merasa dia bisa mempersiapkan album solo dengan baik karena dukungan mereka. Jennie dan Rose keduanya menunjukkan penampilan yang luar biasa. Jadi saya bekerja keras juga. Semua anggota Blackpink datang ke lokasi syuting video musik saya. Mereka semua tinggal bersama saya sampai subuh. Saya merasa sangat yakin. Semua ini untuk Blink kami, tukas Lisa Blackpink. Dengan ditemaninya Lisa Blackpink oleh semua member Blackpink menjadi bukti bahwa Blackpink tetap solid. Betulkah album debut Lisa jadi trending topik? Jawabannya adalah Lisa Blackpink jadi trending topik Indonesia seiring rilisnya MV pertama album Lalisa miliknya. Tagar Lalisa beredar di Twitter. Banyak warganet khususnya Blink senang dan mendukung karya Lisa Blackpink tersebut. Apa saja pencapaian album solo Lisa ini ya K-Lover? Jawabannya adalah belum genap 1 minggu setelah perilisan album debut solo terbaru, Lalisa. Lisa Blackpink kembali memecahkan rekor dunia sebagai penyanyi solo dengan jumlah tayangan MV mencapai 100 juta kali tercepat. Rekor dunia ini dicapai Lisa Blackpink dalam YouTube sebagai platform tempat MV tersebut ditayangkan. Dikutip dari Sumping, Lisa Blackpink melakukan debut solonya dengan lagu utama, Lalisa, pada 10 September pukul 11 waktu Indonesia Barat. Video musiknya berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat pada Minggu, 12 September 2021. Sementara ini, YouTube belum secara resmi mengonfirmasi rekor tersebut. Lalisa, yang telah mencapai 100 juta tayangan hanya dalam waktu 49 jam dan 5 menit, sedikit lebih dari 2 hari. Lebih cepat daripada video musik manapun di dunia yang dibawakan oleh artis solo. Rekor sebelumnya diketahui dipegang oleh Gentleman, Psy dalam kurun waktu 2,8 hari. Pencapaian ini sekaligus menjadikan Lisa Blackpink sebagai solois wanita K-pop dengan penonton terbanyak di YouTube saat debutnya. Apa betul Lisa Blackpink cinta pada tanah kelahirannya? MV Lalisa yang dibawakan dengan sangat elegan. Unsur kebudayaan ini terlihat jelas saat dirinya memasukkan busana tradisional Thailand dalam video klipnya. Lisa Blackpink mengatakan hal tersebut merupakan ide dan keinginannya. Dia ingin memperlihatkan budaya negerinya kepada dunia lewat video klip miliknya. Nah, ternyata Lisa sangat cinta dan peduli terhadap tanah kelahirannya K-Lovers. Dalam album debutnya ini, terdapat 2 buah lagu yang terdiri dari Lalisa sebagai track utama, dan Money lagu keduanya. Masing-masing lagu ini juga dilengkapi dengan versi instrumen. Dengan ditambahkan versi instrumen, maka jumlah lagu di album Lalisa menjadi 4 track. Sejak perilisannya, Lisa Blackpink ini juga sudah ramai diburu para pecinta musik K-pop. Pada akhir Agustus lalu, jumlah pre-order album fisik single Lalisa telah mencapai angka 700.000 kopi hanya 4 hari sejak pemesanan dibuka. Dengan pencapaian tersebut, Lisa Blackpink tercatat sebagai solois wanita K-pop yang menjual pre-order terbanyak di periode pertama. Selain dari Korea Selatan, pre-order album Lalisa juga datang dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, serta negara-negara dari Eropa dan Asia Tenggara. Wih, keren ya K-Lovers. Dengan munculnya album solo dari Lisa dan personel lain dari Blackpink ini, membuktikan bahwa meskipun mereka solo album, bukan berarti Blackpink telah bubar. Blackpink akan tetap ada selama para fansnya masih mencintai Blackpink.
Semoga aja mereka terus ada ya K-Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Thank you for watching till the end and until tomorrow. Bye bye. Halo K-Lovers, jumpa lagi dengan K-Fanatic channel K-pop kesayangan kalian. Masih ingat dengan aespa? Iya aespa, grup maknai dari SM Entertainment. aespa resmi comeback dengan rilis mini album pertamanya pada 5 Oktober 2021 dengan judul Savage. aespa terlihat tampil powerful pada MV terbarunya. Dilansir dari Korea Bull, album ini akan berisi 5 lagu, termasuk lagu utamanya Savage. Album ini merupakan album fisik pertama aespa sejak debut mereka November lalu. Karina, salah satu anggota dari aespa, mengatakan pada konferensi pers online mereka pada 5 Oktober bahwa Savage adalah mini album pertama yang berisi total 6 lagu. Kami ingin menunjukkan bahwa aespa adalah grup yang dapat menampilkan berbagai warna dan tidak hanya lagu yang kuat seperti Black Mamba dan Next Level. Katanya seperti dikutip dari Manila Bulletin. Black Mamba sangat ditunggu oleh semua orang dan kami sangat bersemangat dan gugup untuk menampilkannya. Melalui album ini, kami senang dapat mengungkapkan pesona kami yang beragam melalui lagu-lagu lain selain lagu utama. Prestasi aespa. Album Savage berhasil terjual 147.195 pada hari pertama perilisannya, untuk meraih posisi No. 1 di chart album harian. Menurut SM Entertainment, agensi mereka, sebelum rilis Savage mengumpulkan total 401.088 orang yang mengikuti pre-order album. Sebelumnya, aespa memberikan berbagai prestasi dengan lagu debut mereka Black Mamba dan single Next Level. Salah satunya yaitu memuncakin berbagai chart musik. Dilansir One News, hanya dalam hitungan jam setelah rilis, lagu Savage langsung menduduki peringkat pertama di chart Melon Top 100. Tak hanya itu, lagu ini juga berhasil menduduki puncak chart Genia dan Boost, kemudian chart Kiki Music di China, dan chart iTunes Top Album dengan total 17 negara. Makna lagu Savage. Dilansir dari liputan6.com, si bungsu dalam SM Entertainment, aespa, baru saja comeback dengan Savage. Istimewanya, Ningning dan kawan-kawan kembali ke jagat K-pop berdekatan dengan setahun debut mereka lewat Black Mamba pada November 2020. Meski masih terbilang anak bawang di industri hiburan Korea, tapi aespa sudah mulai menunjukkan taringnya. Hingga 4 Oktober kemarin, stok pre-order mini album mereka sudah mencapai 401.088 kopi. Aku sangat kaget mendengar stok pre-order melewati angka 400.000. Aku tak mengira kami akan menerima banyak perhatian karena ini adalah album pertama kami, kata Karina aespa dalam konferensi pers yang digelar Selasa 5 Oktober 2021 kemarin, diwartakan Sompi. SMCU. Dalam momen yang sama, kuartet ini menceritakan beragam hal mengenai lagu baru mereka. Salah satunya mengenai makna lagunya yang berkaitan dengan narasi dalam SMCU, alias SM Culture Universe. Savage adalah lagu yang menunjukkan pertarungan dahsyat melawan Black Mamba,
Jadi kami mencoba tampil dengan lebih relaks tapi penuh kekuatan, kata Ningning. Sekadar mengingatkan, Black Mamba diceritakan sebagai musuh besar para personil aespa. Awalnya Black Mamba muncul, lalu ceritanya menampilkan kami di padang rumput. Kemudian dengan bantuan Nafis, kami melawan Black Mamba, Giselle bercerita. Lee Sumen turun tangan. Yang menarik, bos besar SM Entertainment yakni Lee Sumen, turun tangan secara langsung untuk memoles Savage. Salah satunya adalah koreografi tes. Bagian penting ini diarahkan oleh Lee Sumen. Kami merekam chorusnya sebagai Zeus, tapi ia ingin agar bagian ini menjadi titik menonjol di lagunya. Jadi kami merevisinya sebagai tes, kata Karina. Bukan tandingan aespa. Penggantian lirik ini bertujuan untuk mempertajam pesan dalam lirik lagunya. Saat kami mengatakan aku merasa kasihan kepadamu, kami berkata cek. Jadi pesannya berubah, bahwa Black Mamba tak bisa ditandingi dengan kami, Karina menambahkan. Tatapan penghancur kamera. Jalinan cerita dalam lagu ini membuat para personil aespa mesti mengatur bahasa tubuhnya di depan kamera. Kami berakting seakan kameranya adalah mata Black Mamba, dan dia melata di lantai sambil memandang kami. Kami mencoba menari sambil memberi tatapan intens kepada kamera seakan kami akan menghancurkannya, kata Winter. Apa kalian mau bergelut dengan Black Mamba juga? Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Thanks you for watching and see you tomorrow. Bye bye.